Halo, shalom semuanya, apa kabar? Senang berjumpa di channel ini. Dan semalam saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu juri di pemilihan remaja teladan di salah satu wilayah di Minahasa Utara. Dan begitu meriahnya. Di video kali ini, saya akan tunjukkan pada teman-teman semuanya kemeriahan dari malam final pemilihan remaja teladan di wilayah Maesa. Dan juga di akhir video ini saya akan bagikan apa yang diharapkan di dalam pemilihan remaja teladan seperti ini. Yuk, mari kita saksikan video berikut ini. Kerja keras, semua betul perjuangan. Menjadi remaja teladan Gemini, haruslah tahan uji tekun rendah hati. Semua harus melalui proses untuk meraih prestasi terbaik.
sekalian, gimana tadi sudah menyaksikannya, sebuah acara yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Maesa. Nah, di video ini saya sebetulnya tergerak hati ya untuk membuat video ini, karena memang ada beberapa hal yang perlu saya dokumentasikan ya lewat video ini, tentang bagaimana sih atau hal-hal apa yang menjadi perhatian saya dan juga perhatian dan juga struggle saya tentang pelaksanaan kegiatan malam final pemilihan remaja teladan di semua aras. Nah, dan ini bukan semata-mata respon dari pemilihan semalam ya, tetapi juga dari beberapa kegiatan sebelumnya dari tahun ke tahun, di mana saya dipercayakan menjadi juri. Nah, dan ini mungkin beberapa hal yang perlu saya utarakan di sini. Yang pertama, supporter. Ya, para supporter kan itu datang dari jemaat-jemaat yang ada kalau pelaksanaannya di wilayah atau di rayon, bahkan juga di sinode. Nah, yang pasti setiap peserta itu mempunyai orang tua, mempunyai komisi atau UPK yang ada, kemudian teman-teman dan juga saudara-saudara yang datang untuk memberikan dukungan. Nah, perlu diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan malam final biasanya dilaksanakan di gedung gereja. Nah, untuk itu menjadi perhatian dari teman-teman sekalian, para panitia juga, untuk dapat mengatur supporternya agar bisa memberikan dukungan dengan tertib dan teratur, bukan seperti kayak mau jadi supporter pertandingan bola, ya kan? Nah, ini ada di gedung gereja. Memang gedung gereja itu bukan gedungnya, tetapi orang-orang yang di dalamnya atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang beribadah di gereja atau juga di tempat lain. Tapi yang namanya gereja secara general wisdom, kita tahu bahwa gereja itu tempat yang dikhususkan untuk orang-orang dapat beribadah, ya kan? Sehingga para peserta dalam pemilihan seperti ini itu harus menjaga tata tertib. Nah, kita dapat memberikan support, tidak ada yang salah dengan itu, tapi ada waktunya. Misalnya saya perhatikan juga di beberapa kegiatan, si Adi itu atau peserta itu belum sempat memberikan jawaban, ya para supporter sudah ribut. Nah, ini kan mengganggu konsentrasi dari peserta tersebut, dan juga ini juga dapat mengganggu konsentrasi dari juri dalam memberikan pertanyaan. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu juga saya harus memberikan kode untuk calm down supporter, supaya baik pesertanya maupun kami sebagai dewan juri atau juga kakak-kakak yang lain sebagai dewan juri itu bisa dengan fokus memberikan pertanyaan, ya. Nah, itu untuk pesertanya. Untuk supporternya. Yang kedua, bagi panitia, kakak-kakak panitia nih. Nah, dalam pemilihan lagu, ya, nah memang ini semalam itu saya sempat agak struggle juga ya di dalam pikiran, karena apa? Pemilihan lagu pada saat adik-adik melakukan prosesi, ada lagu yang mengiring mereka, ada lagu yang mengiring mereka. Nah, semalam saya mendengar lagu tersebut, sepertinya ini bukan lagu rohani. Dan saya kemudian search di Google kan kalau search di Google gampang ya, tinggal cari dengan mic, cari dengan suara, dan di situ bisa lihat, wah ternyata kakak panitia perhatikan ya. Nah, itu bukan lagu rohani, tapi itu lagu sekuler yang dipakai untuk di diskotik, ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, tidak semua prosesi disamaratakan. Nah, memang ada kegiatan-kegiatan seperti ini kayak Nyong Noni Sulu, pemilihan untuk Keke, dan juga Nyong Nona Manado, atau bahkan di Mission of First dan lain sebagainya kan. Jadi jangan disamakan lah. Nah, kita punya banyak lagu-lagu rohani yang punya upbeat kalau misalnya mau pakai di prosesi. Nah, untuk itu sekali lagi pemilihan lagu harus diperhatikan kakak-kakak panitia ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah durasi jawaban bagi adik-adik peserta. Memang kalau diberikan waktu 30 detik untuk bisa menjawab, nah pasti pesertanya yang adalah remaja itu
akan kewalahan. Nah, saya sarankan atau saya usulkan supaya dalam pemilihan aras di wilayah bisa diberikan tambahan waktu 40 detik lah, 40 detik sampai 45. Nah, sehingga bisa adik itu bisa memikirkan dulu, kemudian dia bisa menjawab. Ya, jadi jangan asal jawab, ujung-ujungnya bisa salah, ya tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, untuk itu dengan 40 detik atau tambahan 10 detik, adik-adik itu bisa berpikir sejenak kemudian bisa menjawab. Nah, kadangkala ketika diberikan 30 detik, waktunya tidak cukup. Adik itu masih mau explore, tapi sudah habis waktunya. Nah, dan saya rasa tidak ada masalah juga tambahan waktu 10 detik, karena kadangkala ada adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dalam waktu 15 detik saja sudah selesai, atau 20 detik, bahkan juga ada yang 30 detik. Jadi kita bisa mendapatkan waktu yang paling cocok antara untuk menjaga durasi kegiatan dan juga kualitas. Ya. Nah, kualitasnya di sini bahwa dengan memberikan waktu tambahan 10 detik, adik itu atau peserta itu bisa berpikir dulu kemudian menjawab. Nah, kalau untuk durasi waktu kegiatan, kadangkala adik-adik ada yang sudah selesai kurang dalam waktu 30 detik. Jadi fair aja ya dalam memberikan durasi waktu untuk adik atau peserta itu bisa menjawab. Dan yang terakhir sebetulnya pemilihan remaja teladan ini bukan untuk mencari gelarnya, tetapi untuk mendapatkan perubahan hidup dari adik remaja tersebut. Banyak kesempatan saya melihat dahulunya adik itu tidak dapat berbicara di depan umum, sekarang dia sudah bisa berbicara di depan umum dengan baiknya. Dulunya dia malu-malu, sekarang dia sudah lebih percaya diri. Ya, dulunya tidak ada teman, sekarang sudah punya banyak teman. Pergaulannya sudah semakin luas. Dan begitu banyak perubahan hidup dengan mengikuti kegiatan seperti ini, kegiatan pemilihan remaja teladan. Nah, untuk itu sekali lagi ini bukanlah untuk gelar-gelaran, ya, karena saya yakin keteladanan itu ada di semua kita, ada di seluruh peserta. Tinggal memang pembina remaja yang punya peran yang lebih untuk bisa mendevelop, ya, menumbuh kembangkan potensi yang ada dari adik-adik remaja. Nah, pemilihan remaja teladan ini hanya satu kali kan, artinya cuma dalam satu periode waktu. Tetapi setelah itu bagaimana? Nah, inilah peran pembina remaja untuk memfollow up, menindaklanjuti apa yang sudah adik remaja dapatkan dalam pemilihan remaja teladan itu, dan untuk kembali ke jemaat mereka bisa bekerja sama, ya, menjadi teladan di jemaat masing-masing, mulai dari rumah, di keluarga, kemudian dalam komunitas pelayanan remaja dan di jemaat, bahkan ketika dia sudah ada tampil di mana saja dia pergi dan berada. Nah, untuk itu video ini sengaja saya buat untuk pertama menjadi dokumentasi saya dan juga share kepada kita semua, siapa tahu bermanfaat. Dan kalau ada mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan remaja teladan seperti ini, mungkin kakak-kakak bisa mengisi ruang kolom di bawah dan share kepada kita semua. Saya juga mau belajar dari kakak-kakak, ya. Nah, sekian dulu video ini, dan jika teman-teman, kakak-kakak atau adik-adik suka, jangan lupa meninggalkan like dan subscribe. Saya memposting video-video tentang pembinaan remaja dan juga renungan-renungan Kristen lainnya seperti NTPJ dan juga RHK dan Alkitab Bahasa Manado. Silakan cek di konten-kontennya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye.